Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan anggota saya sendiri, Aprilia Vendana kita, dan teman saya. Saya Natasha Murtianti. Saya Rifkanisa Swasti. Untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan dan perancangan awal. Proses bisnis, pengguna dapat mencari informasi dokter, stok, obat, serta melakukan reservasi atau pemesanan layanan secara online melalui aplikasi. Kemudian kebutuhan sistem, input, data jadwal dokter, pemilihan layanan, metode pembayaran, dan untuk outputnya itu info ketersediaan, status pemesanan, notifikasi, riwayat layanan. Kemudian mental model dan masalah pengguna. Pengguna menginginkan pengalaman seperti marketplace online, namun mereka kerap menghadapi kesulitan seperti kebingungan mencari info. Proses reservasi yang membingungkan, serta rasa kurang percaya terhadap layanan digital. Kemudian untuk perangkat, desktop untuk eksplorasi informasi mendalam, smartphone untuk pemesanan cepat. Dan untuk prinsip desain minimalis, konsisten, responsif, mudah diakses, dan mendukung interaksi yang jelas. Kemudian untuk revisi UI dan justifikasi visual, itu yang pertama peningkatan navigasi. Menu utama disusun ulang agar pengguna dapat mengakses fitur-fitur penting lebih cepat dan intuitif. Kemudian user flow lebih simpel. Proses login, booking dokter, hingga konsultasi dibuat jelas seperti alur di aplikasi pesan populer untuk meningkatkan kenyamanan pengguna. Kemudian pemilihan palet warna. Warna biru digunakan untuk membangun kesan profesional dan menenangkan. Kombinasi navy, teal, sky blue, dan warna netral menciptakan harmoni visual yang mendukung brand identity aplikasi layanan kesehatan. Kemudian yang terakhir, desain responsif. Layout dan ukuran elemen dioptimalkan untuk penggunaan di layar kecil agar tidak padat dan tetap mudah digunakan di perangkat mobile. Kemudian penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada perangkat interaksi dan pengembangan komponen UI. Untuk pemilihan perangkat, smartphone layar sentuh dipilih karena mayoritas pengguna adalah masyarakat umum dengan mobilitas tinggi. Perubahan komponen UI, tombol lebih besar, mencolok, dan disertai ikon. Drop-down selektor untuk jadwal dan metode pembayaran. Label tetap dan placeholder di text file, feedback visual, animasi loading, efek sentuh, dan navigasi dengan teks dan ikon untuk memperjelas fungsi. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan efisiensi, mencegah kesalahan input, memperkuat kenyamanan, dan kejelasan dalam navigasi antarmuka. Lalu ada refinement, prototyping, dan evaluasi usability. Identifikasi masalah awal, ditemukan kekurangan pada keterbacaan font, kurangnya notifikasi, ikon yang membingungkan, tidak adanya arahan pengguna, serta kurangnya feedback sistem dalam affordance visual. Untuk perbaikan mockup-nya, ukuran teks minimal 14 dan warna kontras tinggi, notifikasi sukses atau gagal, dan indikator proses. Label pada ikon dan placeholder di input, tooltip, onboarding menu, dan validasi input, hover effect, dan elemen animasi kecil untuk mendorong eksplorasi. Prinsip usability Nielsen, sistem menjadi lebih jelas, konsisten, efisien, dan mampu memberikan feedback yang berguna. Desain juga mengutamakan estetika minimalis dan menyediakan bantuan bagi pengguna yang mengalami kesalahan. Adaptasi berdasarkan pengguna, desain disesuaikan untuk mahasiswa dan dosen yang semi teknis, memiliki waktu terbatas, dan cenderung eksploratif. Validasi dan bantuan error disediakan untuk mencegah kesalahan input sejak awal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Eva.
Baik, untuk kesimpulan, dengan mengikuti tahap dari analisis kebutuhan, pengembangan desain, hingga evaluasi usability, desain aplikasi Medcare telah disempurnakan menjadi sistem layanan kesehatan yang mudah digunakan, komunikatif, dan ramah bagi berbagai jenis pengguna. Kombinasi dari visual dan yang profesional, alur pengguna yang sederhana, serta interaksi yang intuitif menjadikan aplikasi ini siap memberikan pengalaman terbaik dalam layanan digital klinik dan apotek. Kemudian untuk prototipe dari Figma-nya, untuk halaman pertama di sini ada halaman pertama, yaitu ketika membuka aplikasi ini akan terdapat halaman seperti ini. Kemudian kita akan klik get start. Kemudian di sini ada halaman sign in yang bisa diisi dengan full name, email, password. Kemudian bisa di sign in seperti ini. Jika telah memiliki akun sebelumnya, kita bisa mengeklik already have an account, kemudian akan muncul page login yang akan diisi dengan email dan password. Kemudian kita bisa mengklik untuk tombol login seperti ini. Dan ini untuk notifikasi jika email atau password salah. Kemudian ini untuk page beranda atau homepage yang terdapat beberapa fitur, yaitu pertama toko kesehatan, chat dengan dokter dan cari dokter, dan rekomendasi beberapa dokter. Kemudian juga terdapat notifikasi untuk janji temu berikutnya. Untuk toko kesehatan memiliki page seperti ini, terdapat kategori dari obat, masing-masing obat, ada kategori ibu dan anak, vitamin dan suplemen, mulut dan tenggorokan, obat dan vitamin, pencernaan, dan terakhir kesehatan seksual. Kemudian ada kolom produk terpopuler. Saya akan mencoba menambahkan produk. Kemudian akan muncul detail produk, yaitu ada nama, harga, ulasan, yang bisa dilihat juga ulasannya. Kemudian ada kolom deskripsi, komposisi, dosis, kategori, kemasan, manufaktur, dan nomor registrasi. Jika ingin memasukkan keranjang, klik tombol masukkan keranjang, akan muncul seperti ini. Kemudian bisa klik beli sekarang untuk membeli. Kemudian untuk membuat pesanan bisa klik buat pesanan. Maka kalau sudah seperti ini berarti ordernya telah terkonfirmasi. Untuk kembali ke toko kesehatan bisa mencet belanja. Kemudian akan kembali ke tombol ke page toko kesehatan. Jika ini dan untuk chat dengan dokter bisa klik ini. Dan ini untuk page ketika kita sudah memilih dokter dan ingin menjadwalkan konsultasi dengan dokter tersebut. Sini ada foto dokter, kemudian nama, kemudian ini kategori dokternya, kemudian harga konsultasi, dan bisa memiliki tanggal dan hari dan waktu juga. Kemudian jika sudah bisa klik pesan. Dan di sini terdapat biaya sesi, biaya layanan, dan totalnya. Dan kita juga bisa memilih metode pembayaran tunai, transfer, ataupun menggunakan e-wallet. Kemudian klik tombol bayar. Jika sudah, ini seperti ini page untuk ketika kita
tengah melakukan konsultasi atau chat dengan dokter terkait. Oke, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.